Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Zulkifli SPD. Kebetulan di sini pada saat pelaksanaan pengenalan sekolah, Bapak ditugaskan untuk mengajarkan materi cara belajar yang efektif. Pada kesempatan ini kita berjumpa walaupun dengan suasana bukan secara langsung, tapi lewat media. Namun Bapak berharap apapun yang Bapak sampaikan, walaupun kita tidak tatap muka secara langsung, kalian dapat belajar dengan baik dan dapat mencerna dengan baik. Oke, untuk itu kita mulai pelajaran. Judulnya adalah cara belajar yang efektif. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan belajar. Belajar adalah proses aktivitas yang mengarah pada perubahan yang positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian cara belajar yang efektif adalah belajar yang efektif merupakan proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Adapun tujuan materi yang akan Bapak sampaikan adalah yang pertama, siswa mengetahui bahwa belajar adalah tanggung jawab setiap siswa. Yang kedua, siswa terhindar dari kegagalan dalam belajar. Yang ketiga, siswa dapat mengatasi masalah yang muncul dalam belajar. Yang keempat, yang terakhir, siswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar di jenjang SMK. Demikian tujuan materi ini. Semoga tujuan ini nanti benar-benar dapat kalian capai dengan baik. Kemudian kita masuki materi, yaitu keberhasilan dalam belajar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita bisa berhasil dalam belajar. Yang pertama adalah faktor dari dalam diri. Faktor dari dalam diri itu ada 6. Yang pertama adalah intelijensi. Yang kedua adalah bakat. Yang ketiga adalah minat. Yang keempat adalah sikap belajar. Yang kelima adalah kepribadian. Dan yang terakhir adalah kesehatan fisik. Kemudian selain faktor dari dalam diri, itu ada juga hambatan dari dalam. Jadi apabila kita belajar kemudian tidak mengetahui hambatan-hambatan, itu nanti prosesnya akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Jadi hambatan dari dalam diri belajar adalah, yang pertama adalah malas. Yang kedua adalah suka menunda-nunda. Yang ketiga adalah lelah. Yang keempat, tidak mampu membagi waktu. Yang kelima, tidak disiplin diri. Yang keenam, tidak bisa memilih prioritas kegiatan yang penting. Yang ketujuh, suka tidur. Yang kedelapan, suka main game. Yang kesembilan, suka kumpul-kumpul dengan teman atau jalan-jalan. Yang terakhir adalah persepsi yang keliru. Kemudian
Selain faktor dari dalam diri, ada juga faktor dari luar diri. Faktor dari luar diri yang mempengaruhi adalah, yang pertama adalah teman, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah sekolah, yang keempat adalah masyarakat, yang kelima adalah sarana belajar, yang terakhir adalah media. Nah, kemudian kita juga harus mengenal adanya hambatan dari luar diri. Hambatan dari luar diri ini ada 7. Yang pertama adalah persepsi orang tua. Jadi persepsi orang tua itu bisa mempengaruhi terjadinya proses belajar yang tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua adalah ekonomi orang tua. Yang ketiga adalah ajakan teman. Yang keempat adalah gaya hidup teman. Yang kelima adalah pola budaya dalam masyarakat. Yang keenam adalah pengaruh media. Yang terakhir adalah sarana belajar yang tidak memadai. Selanjutnya adalah ada beberapa kiat sukses untuk belajar. Yang pertama adalah motivasi diri. Kemudian yang kedua adalah pandai membagi waktu. Yang ketiga adalah pandai memilih prioritas. Yang keempat adalah disiplin diri. Yang kelima adalah menjaga kesehatan. Yang keenam mandiri. Yang ketujuh tekun dan ulet. Yang kedelapan adalah tanggung jawab. Yang sembilan adalah kreatif. Yang terakhir adalah good interpersonal. Selain 10 kiat belajar ini, ada juga belajar yang efektif di rumah. Jadi apa saja yang kita lakukan supaya belajar di rumah itu efektif? Itu adalah, yang pertama adalah mempunyai waktu belajar rutin setiap hari. Jadi yang kedua adalah pilih waktu belajar di mana pikiran dan fisik siap menerima pelajaran. Yang ketiga, awali dengan doa. Yang keempat, kondisikan atau cari tempat belajar yang mendorong berkonsentrasi. Yang kelima adalah beri waktu istirahat minimal 15 menit setelah belajar selama kurang lebih 2 jam. Yang keenam, buatlah tanda-tanda terhadap hal penting. Yang ketujuh, lakukan pengulangan atau latihan setelah selesai. Kemudian, belajar efektif di ruang kelas. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan supaya kita belajar di ruang kelas itu efektif. Yang pertama adalah tenang dan tertib sewaktu menerima pelajaran. Yang kedua adalah bawa buku-buku dan alat-alat tulis yang diperlukan. Yang ketiga adalah mencatat penjelasan guru atau memberi tanda pada buku cetak. Yang keempat adalah menghindar dari gangguan teman untuk ngobrol, iseng, dan lain-lain. Yang kelima adalah perut tidak dalam keadaan lapar atau terlalu kenyang. Yang keenam, aktif bertanya hal-hal yang belum jelas. Yang ketujuh, jujur mengerjakan ulangan atau tugas. Kalau hal-hal ini kamu lakukan, insya Allah kita akan memperoleh belajar yang sesuai dengan harapan kita. Untuk itu, sebelum pelajaran ini Bapak akhiri, bahwa kita semua mempunyai jumlah waktu yang sama, tetapi tidak mempunyai kepandaian yang sama. Walaupun demikian, mereka yang menggunakan waktunya dengan baik sering mengalahkan mereka yang mempunyai kepandaian. Sekian, terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.